Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Krisna di channel Atalana. Oke teman-teman, selamat pagi. Semoga sehat selalu ya teman-teman semua ya. Di sini gue lagi gabut banget dan gue pengen update aja burayak gue yang sehat-sehat, yang baru aja gue kasih makan nih teman-teman. Nah, kalau burayak gua ini usianya sudah 1,5 bulanan lebih ya. Ini burayak multicolor ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang baru lihat video gua, ini burayak sebelumnya ada sekitar 500-an ekor ya teman-teman ya. Cuman mortalisasi atau mortalitas atau ya seleksi alam jadinya kurang lebih sekitar hampir separuhnya ya tinggal ya teman-teman ya. Nah, ini salah satunya yang kurang lebih sekitar 100-an ekor ya, atau mungkin 150-an nih, karena memang wadahnya agak besar dan ya kelihatannya jadi agak lebih sedikit ya teman-teman ya. Dan ini udah gua pindahin ya, awal-awal dia baru usianya 1 bulanan. Ini gua sortir, gua pindahin, gua bagi di 2 akuarium ya teman-teman ya. Nah, sama di sana. Nah, kita bisa lihat sekarang untuk perkembangannya sendiri ini sudah mulai keluar warna nih teman-teman. Bisa dilihat ya. Nah, tuh udah pada keluar warna, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang biru ya teman-teman. Kalau multicolor seperti ini ya teman-teman ya. Untuk proses mutasinya biasanya seperti ini. Kalau nggak merah, hijau, biru ya, atau bahkan keemasan ya teman-teman ya. Nah, nanti kita nggak tahu ini seperti apa besarnya teman-teman ya. Ini kalau keuntungan kita memakai akuarium, kita bisa lihat ya seperti ini. Kalau misalkan di wadah seperti ini terlihat dari atas jadinya kayaknya sama semua ya warnanya ya teman-teman ya. Tapi bukan itu yang pengen gue bahas ya di sini. Gue pengen bahas tentang cara perawatannya ya teman-teman ya. Jadi gue akan berbagi share ke teman-teman pemula atau yang baru bermain ikan cupang ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman mau ngebreed, usahakan airnya itu diendapkan dulu ya teman-teman ya, paling enggak 1 hari atau semalaman ya. Lalu untuk gua biasanya gua kasih garam ikan sejumput aja ya, segini aja ya. Lalu ditambahkan daun ketapang, atau teman-teman kalau mau gampang kasih ekstrak daun ketapang. Untuk ukuran airnya aja sepertiga aja ya dari wadah ya. Teman-teman bisa pakai wadah baskom, bisa pakai akuarium atau ember sekaligus. Tapi kalau gue biasanya pakai baskom atau mungkin wadah yang lebih kecil. Gue kasih airnya sepertiga ya. Dan untuk indukannya sendiri, kalau gue sih terus terang tidak terbatas oleh umur ya, karena ini menurut pandangan gue pribadi, usia 3 bulan pun bocil udah bisa dikawinkan ya teman-teman. Untuk masalah hasil, insya Allah nggak ada masalah sih teman-teman. Yang penting cupangnya sehat dan sudah full telur ya, insya Allah itu bisa dikawinkan. Untuk tekniknya sendiri teman-teman bisa menggabungkan langsung, atau teman-teman bisa menjodohkannya terlebih dahulu dengan memasukkan si betinanya ini ke dalam botol ya. Nanti kalau si bejantannya sudah membuat busa, baru si betinanya ini dilepaskan, dan 1 atau 2 hari dia akan mengeluarkan telur ya teman-teman ya. Terus nanti di hari berikutnya dia akan menetas ya, dan
setelah menetas si betinanya itu diangkat ya teman-teman. Di hari setelah menetas ya, betinanya langsung diangkat dan dibiarkan si burayak ya atau anak cupang itu bersama dengan si pejantannya. Ya kalau gue biasanya 4-7 hari si pejantannya itu berada di wadahnya. Setelah itu pejantannya gue angkat lalu dipindahkan ke wadah pembesaran seperti ini teman-teman ya. Setelah usianya 4 harian itu udah bisa dipindahkan. Kalau gue biasa seperti itu. Nah seperti ini. Nah teman-teman, kalau misalkan pakai kontainer itu bisa kasih airnya ya, kalau misalkan ini kasih sepertiganya ya, supaya apa, supaya si burayaknya ini ya yang usianya baru 4 hari atau sampai 7 hari gampang mengambil napas ke atas ya, karena kan sudah tidak ada bantuan dari bapaknya ya, karena bapaknya sudah kita angkat di hari keempat atau hari ketujuh sudah diangkat. Nah biasanya kalau udah di hari keempat si burayaknya itu udah pinter berenang ya teman-teman ya, jadi sudah bisa dilepas ya tanpa si pejantan. Oke, untuk perawatan di sini sendiri teman-teman kasih air dulu ya sebatas ini sepertiga. Nah ini airnya ini yang gue bilang tadi harus minimal diendapkan palingnya 1 malam, bagus-bagus 2 atau 3 malam ya. Lalu dikasih, kalau gue dikasih garam seperti biasa ya, dan gua kasih air biru ya teman-teman, takutnya si burayaknya ini masih belum kuat ya. Jadi cukup pakai garam aja sama daun ketapang atau ekstrak daun ketapang ya. Lalu si pejantannya kalau si burayaknya ini ya udah kita biarin aja untuk pakannya sendiri. Di usianya sampai 4 hari itu nggak usah dikasih makan ya teman-teman ya. Lalu di usianya di 4 hari ke atas, kalau teman-teman mau kasih artemia bisa, artemia yang kultur ya, lebih bagus ya teman-teman ya, yang bergerak ya. Jadi yang ditetaskan itu lebih bagus ketimbang artemia yang instan. Karena kalau artemia instan ini nggak bakal dimakan, itu pengalaman gue ya teman-teman ya. Kalau artemia yang kultur itu burayak favorit banget ya teman-teman. Lalu untuk pakan yang kedua teman-teman bisa pakai kutu air ya, bisa pakai kutu air ya, dan itu bagus banget buat perkembangan burayak. Kalau yang ketiga saran pakan gue yaitu molik ya teman-teman. Teman-teman cek dia di video gue, burayak 4-1 minggu atau 2 minggu itu bisa dikasih pakan molik. Untuk takarannya sendiri molik itu 2 tetes per 50 ml. Nah itu gua rekomendasi banget buat teman-teman yang baru belajar pakai molik, supaya burayaknya itu bisa bertahan kuat atau lebih lama ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah sih, walaupun tingkat kematian itu pasti ada, tapi paling enggak biasanya kalau teman pemula burayak usia 4-1 minggu itu rentan kematian, biasanya pada mati semua. Nah saran gua buat teman-teman pemula pakai molik ya. Jadi molik itu selain sebagai pakan, dia juga banyak vitaminnya, dia juga banyak nutrisinya teman-teman. Pokoknya dilihat aja di komposisinya. Nah lu belinya di mana? Belinya di online ya teman-teman. Kalau gue beli sekitar 80.000 plus ongkir ya. Lu cari aja molik ya, banyak kok yang jual. Nah untuk pemakaiannya sendiri, kalau buat molik sendiri gue biasanya di pagi sama sore hari ya. Untuk takarannya jangan terlalu banyak teman-teman, takutnya nanti airnya cepat kotor dan agak-agak berminyak ya kalau terlalu banyak. Makanya sering banyak yang komen, bang kok jadi kotor dan ini. Nah dia berarti tidak mengikuti aturan pemakaian ya, cuman sekedar 50 ml itu 2-3 tetes ya teman-teman. Itu udah enak banget, nyaman banget ya buat lo yang ribet kalau mau beli kutu air atau nyari kutu air nggak ada, atau yang malas buat kultur artemia, lo bisa kasih pakan molik. Nah ini buktinya, alhamdulillah gue pakai akan molik. Nah burayak gue pada sehat-sehat nih teman-teman, walaupun tingkat kematiannya ada tapi tidak banyak ya. Bisa dilihat tuh burayaknya sehat-sehat. Nah ini dia contohnya tuh ya, tuh ini udah enak banget
buranya kalau udah di usia 1 bulan tuh udah enak, dan udah pakannya juga udah pakai cacing sutra bebas, mau pakai kutu air bisa ya. Tuh, udah, ini tinggal pembesaran aja ya, tinggal digenjot makannya aja pakai cacing sutra ya. Jadi mungkin itu ya teman-teman, buat para pemula yang baru bermain ikan cupang ya. Yang penting, intinya kalau bermain ikan cupang itu tetap sabar, konsisten, dan gak usah ngoyo ya. Jadi dibawa enjoy aja ya teman-teman ya. Jadi kalau gue pribadi, karena gue juga nyambi sambil kerja, jadi ini gue bawa nyantai. Yang penting yang perlu diperhatikan yaitu pakannya dan kualitas air ya. Kalau kualitas air ini gue bisa ganti air burayak ini seminggu sekali ya. Tapi kalau misalkan sudah pada besar-besar, biasanya gue gantinya kurang lebih 3-4 hari dalam 1 minggu ya. Jadi airnya harus selalu diperhatiin dan diganti ya teman-teman, supaya untuk menjaga kesehatan si burayaknya itu sendiri ya. Itu sih tips dari gua, tips simple yang mungkin bisa teman-teman terapkan ya. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan masukkan di kolom komentar atau sharing di sini, nggak masalah ya. Karena kita sama-sama belajar, dan dijadikan ikan cupang ini sebagai hobi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak hobi, biasanya nggak lama juga pasti sudah dilepas atau udah nggak main lagi, atau udah dicuekin lah ibaratnya, dan nggak diurus, yang lama-lama malah jadi pada mati ya teman-teman. Kasihan ya. Lebih baik teman-teman jadikan ini sebagai hobi ya. Oke, mungkin itu aja tips dari gua buat pemula yang baru bermain ikan cupang ya. Mungkin kalau ada saran, kritik, silahkan dimasukkan di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam percupangan Indonesia.